Oke, gue sempat melupakan satu tradisi yang dimana kalau nge-review HP ujung-ujungnya gue coba compare dengan iPhone. Meskipun bukan satu kasta gitu. Anjir, tapi gue lupa nih ya. Gue udah sering banget ngebahas Vivo, tapi ya gitulah. Kita belum nge-breakdown sampai ke akar-akarnya ya. Ngebahas dari spek yang dikasih sama si web resminya, abis itu coba comparing. Nah, selamat datang di channel nggak jelas dan kita bakal bahas dulu nih. Kebetulan gue udah sering banget bahas handphone ini, kayaknya udah beberapa video ya, kayaknya udah hampir 5 atau mungkin hampir 10 kali ya. Nah kalau gue lihat ya, gue lupa banget nyebutin yang namanya varian warnanya. Varian warna Vivo ini ada warna titanium, yang gue punya titanium silver, tapi di dusnya tuh tulisannya silver gitu. Gue lupa ya kalau nggak salah kayak gitu. Handphone ini ada sertifikat IP64-nya, beda sama HP-HP pada umumnya yang 68 tuh, yang kekini-kinian. Android 14 dan chipsetnya Snapdragon 685. Sekedar informasi aja, Snapdragon 685 yang ada di Vivo ini buat dipakai daily apakah enak menurut gue. Cuman bukan ya lu ngedit di Vivo ini, ya lu yang biasa ngedit video, terus lu biasa kayak ngegame berat ya, lu pakai handphone. Enggak. Handphone ini tujuan konsepnya bukan ke situ boy ya. Lu kalau buat ngegame jangan pilih HP ini. Tapi kalau lu pemakaian yang ringan ya cuman buat scrolling sosmed ya, balas WA, ada buka-buka file kerjaan dan lain-lain kayak gitu-gitulah. Yang pemakaiannya rata-rata pada umumnya yang ringan-ringan lah. Handphone ini cocok ya. Dan kapasitas baterainya di 5000 mAh boy ya. Tapi yang gue rasain ya dengan baterai 5000 mAh itu sebenarnya biasa aja. Maksudnya udah banyak HP yang 5000 gitu. Cuman ya lu dikasih 80 watt anjir ya. Lu bawaan dusnya chargernya 80 watt men. Jadi selama pemakaian yang gue rasain ya si Vivo V40 Lite ini itu bukan ketahanan baterainya, tapi ketika baterainya habis dicas set gitu, itu yang gue rasain. Pernah handphone ini gue bawa jalan-jalan saat gue ke pantai ya, dan gue lupa ngecas, handphonenya lowbat, gue cas kencang banget, ditinggal makan bentar udah bisa dipakai lama. Nah sekarang gue bakal coba bandingin dengan mantan flagship punya, misalnya iPhone SE 2020 atau ya gen-gen di atasnya lah. Intinya iPhone SE yang pakai home button. Cuman to be fair, kayaknya kurang elok kalau gue bandingin dengan iPhone SE Gen 3 nih. Meskipun bodinya sama dengan iPhone SE Gen 2 maksud gue. Gimana ya gue bilang ya, kalau kita lihat dari budget ya jelas udah beda jauh banget nanti. Nah tapi kalau budgetnya sama, gue rasa si Vivo V40 Lite ini nggak jauh beda nih. Contohnya kayak lo beli iPhone 8 Plus resmi Indonesia dengan gigabyte tertinggi, atau lo beli iPhone SE 2020 ya yang inter-interan dengan gigabyte yang bukan 64 yang 128. Nah harganya menurut gue masih masuk dengan perbandingan si Vivo V40 Lite ini. Jadi di video ini gue ngebandinginnya harga ya sebenarnya. Tapi banyak sebagian dari penonton-penonton gue yang di luaran sana tuh nganggapnya gue ngebandinginnya device ke device ya. Padahal gue lihat dari sisi harganya. Ya kita semua tahu ya ini sebenarnya nggak ada kecocok-cocokannya. Bahkan nggak bisa dicocok-cocok logi gitu. Apalagi dibandingin sama HP 1 juta anjir. Android 1 juta. Tapi gue sering melakukan karena gue ngelihat dari point of view harganya bukan dari device-nya. Nah kalau ngomongin soal handphone kasta-kasta iPhone jadul, misalnya kayak 7 Plus, kayak 7 biasa, kayak gitu-gitu, itu sebenarnya lu udah nggak perlu pertimbangan lagi. Jelas lebih worth it si Vivo ini ketimbang handphone iPhone yang lagi kalian lihat ini, kayak 7 Plus, kayak 7 biasa, kayak gitu-gitu ya. Atau bahkan series di bawahnya. Jelas kalau lu ada rezeki, ya lu nggak mesti ambil Vivo V40 Lite juga, lu bisa aja ambil Android yang baterai besar. Oke lah, kita langsung to the topic aja. Kalau kita bicara dengan perbandingan antara iPhone harga 2 juta dengan Vivo harga 2 jutaan, yang jelas ya Vivo V40 Lite yang ada di video ini, mana lebih worth it? Budget 2 jutaan di video ini gue ambil dari iPhone-nya itu iPhone SE ya. iPhone SE 2020. Nah, dengan budget yang sama, kira-kira mana nih yang lebih worth to buy? Gini. Kalau lu udah biasa pakai iPhone, mau kayak gimana pun gue ngebacot, lu bakal tetap lebih cocok pakai iPhone. Semisalnya itu ada 1 juta kekurangan, lu udah terbiasa pakai iPhone, lu bakal tetap maki-maki gue, ya pasti lebih worth it iPhone dong, ketimbang si Android yang bakal gue bahas. Tapi lu harus tahu ya, iOS yang ada di iPhone SE itu dapat updatean terbaru dan itu setara dengan kayak iPhone XR yang masih bisa update juga, setara dengan iPhone 13 yang of course udah pasti bisa update 14 dan seterusnya. Lalu kekurangan si SE apa dapat updatean iOS terbaru? Kekurangannya adalah baterai performanya. Gua ngerasa banget ya di iOS 18 ya, itu udah beda kasta kayak iPhone Gen Pony. Kalau iPhone Gen Pony itu
lo tuh udah bisa lebih leluasa lah, meskipun ada updatean yang lumayan berat, tapi nggak terlalu improve ke baterai performa yang lebih ngedon gitu. Misalnya gini, lo biasa pakai iPhone itu bisa bertahan sehari misalnya 8 jam gitu, sehari, karena lo pemakaiannya so-so. Nah kalau di iPhone kayak Pony gini yang kapasiti baterainya jauh dari kata 1800 1900 ya, itu nggak terlalu berasa banget perbedaannya, paling selisih menit-menitan lah berkurangnya ya. Kalau jam-jaman berarti pemakaian lo ekstrim. Contoh kayak iPhone XR, XS Max, nah kayak gitu-gitu kalau ada updatean nggak terlalu pengaruh ke situ ya, meskipun memang ada beberapa user yang berasa tapi nggak sesignifikan itu. Tapi beda cerita ketika yang lu punya itu bukan XR, bukan yang baterainya besar, lu upgrade pasti berasa banget. Tapi kalau kita bahas iPhone XR di budget seharga Vivo, jelas nggak ada, jelas tidak ada. Masalahnya itu boy, masalahnya itu kalau lu mau beli iPhone XR seharga Vivo V40 Lite, ada beberapa pengorbanan nih, ada beberapa. Yang pertama, bisa jadi lu beli varian SIM sticker, bisa jadi lu beli varian bypass ya, atau bisa jadi lu beli varian yang IMEI keblok atau non bermasalah ya, kondisi matot, atau IC baseband ya yang nggak bisa pasang SIM card bukan karena IMEI. Nah kalau lo mau ngerasain main game kayak gini, sebenarnya iPhone SE 2020 masih bisa memberikan feel yang mirip-mirip seperti ini. But permasalahannya adalah handphone ini tuh chipsetnya udah berumur, jadi performanya udah pasti sedikit menurun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah baterainya performanya udah menurun. Bullshit lah lu mau ganti baterai baru, tapi yang jelas baterai baru untuk sebuah iPhone kecil harganya norak di Indonesia, yang resmi banget, yang asli banget gitu. Udah pasti kalau lo beli iPhone SE baterai gantian ya besar kemungkinan bukan ori. Dan meskipun ada embel-embel BA100, lo nggak bisa ngerasain performa yang kayak gini ya, nggak segres ini karena baterai bukan copotan. Itu yang bakal lo rasain ketika lo beli iPhone yang lumayan old gitu. Makanya di sisi ini kalau lo mau ngerasa, wah gue beli iPhone aja lah ketimbang Vivo misalnya, budget 2 juta nih, sama-sama 2 juta, gue bakal ambil iPhone aja karena performanya lebih bla bla bla. Mungkin iya kalau lu buat pemakaian daily bakal ngerasa gitu, lebih smooth, lebih apa. But kalau lu buat ngegame, lu nggak bakal ngerasa yang semanja itu boy. Kayak, enaknya gitu. Intinya performa gamingnya lagi lu lihat ini, itu lu butuh skor Antutu benchmark yang tinggi gitu. Itu meskipun bukan patokan ya, cuman kasarnya gini ya. Performa baterai itu ngaruh ke performa chipset ya. Jadi kalau ketika lu beli HP yang udah berumur sekali, ya lu bisa lihat umur handphone yang udah lebih dari 3 tahun, itu biasanya performa chipset pasti menurun karena faktor baterai juga pengaruh ya. Jadi lu mau ganti kayak gimana pun bisa dipastikan performanya bakal berkurang. Nah untuk iPhone budget 2 jutaan buat performa enggak lah, tanggung gitu. Nah jadi di poin ini di budget 2 jutaan sebenarnya lebih worth it beli Android kalau bagi gue. Contoh kalau perbandingan antara Vivo V40 Lite dengan iPhone SE 2020 untuk pemakaian harian ya, gue lebih menyarankan lu ambil aja kayak Vivo V40 Lite ini. Kenapa bang? Banyak faktor, layar lebih besar. Dan kalau ngomongin soal kamera plus minus ya, kalau lu ngomongin kamera jepret, ya mungkin Vivo ini bisa jadi andalan. Tapi kalau buat rekam video tetap iPhone. Tapi itulah yang bisa gue kasih kesimpulan ya. Contoh kalau lu ambil Vivo V40 Lite ini dikasih Aura Light yang gak di semua handphone ada. Bahkan ya ini ring light ini masih sesuatu hal yang baru sekali ya kan di handphone. Tapi kalau ngomongin soal tingkat worth it-annya, detail lebih pastinya gue tulis di deskripsi deh biar lo gak pusing.